Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selama konflik Hamas-Israel berlangsung, hal-hal tentang Palestina yang jarang diketahui oleh masyarakat umum satu demi satu mulai terungkap. Misalnya, dalam konflik di jalur Gaza, sebagian besar orang hanya tahu bahwa kelompok bersenjata di Palestina hanyalah Hamas. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh lagi, ada beberapa kelompok bersenjata yang pergerakan dan kekuatannya lebih ngeri dibanding Hamas. Karena itu, di video kali ini, ku ajak kalian untuk melihat siapa kelompok bersenjata yang keberaniannya melebihi Hamas. Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum peristiwa yang menyebabkan Hamas dan tentara Zionis kembali berkonflik, ketegangan dan kekerasan antara militer Israel dan berbagai milisi Palestina di Yerusalem Timur dan tepi barat sebenarnya sudah meningkat sejak awal tahun ini. Yang menarik, di saat eskalasi perang semakin memanas, tatkala memasuki pekan pertama bulan Oktober, banyak orang-orang yang mulai tahu bahwa para pejuang Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam ternyata memiliki kekuatan militer yang tak bisa dipandang sebelah mata. Akan tetapi, apabila membandingkan masing-masing kekuatan yang dimiliki pejuang Palestina, maka ada satu jihadis atau kelompok pejuang muslim yang tak kalah hebat dan berani dari milisi Palestina lainnya. Berdasarkan namanya, kelompok itu mengambil istilah Aren al-Usud atau Lansden yang berarti sarang singa. Kelompok sarang singa ini merupakan kelompok yang berisikan pemuda Palestina yang penuh semangat, lantaran sebagian besar personilnya masih berada di rentang usia 20 tahun. Menurut Direktur Eksekutif Horizon Center for Political Studies, Ibrahim Jibril Dalalsyah, kelompok sarang singa bukanlah bagian dari fraksi politik seperti Hamas. Karena itu, kelompok satu ini bebas untuk melakukan perlawanan. Terlebih lagi, sarang singa memiliki visi misi yang hanya fokus untuk memerangi segala bentuk pendudukan Israel. Meskipun secara organisasi, kelompok sarang singa tak memiliki ikatan formal dengan kelompok politik yang ada. Seorang ilmuwan politik asal University of Richmond bernama Dana Elcourt mengatakan bahwa mereka memang merupakan kelompok non-partisan. Namun beberapa dari mereka sebelumnya telah terlibat dalam kelompok tertentu seperti Jihad Islam, Hamas, dan Fatah. Apabila dilihat dari latar belakang terbentuknya, Aren al-Usud atau sarang singa dulunya hanyalah kelompok bersenjata bernama Batalion Nablus yang personilnya berasal dari kota Nablus dan tidak lebih dari 10 orang. Sesuai dengan namanya, pembentukan Batalion Nablus terinspirasi dari Batalion Jenin yang dibentuk pada 2021 dan personilnya berasal dari kamp pengungsi Jenin. Sayangnya, pada Agustus 2022 lalu, seorang personil senior yang juga merupakan sebagai satu dari pelopor gerakan Aren al-Usud yakni Ibrahim al-Nabulsi terbunuh bersama dua rekan lainnya saat menyerbu pasukan Israel. Alhasil, dengan tewasnya pelopor dari Batalion al-Nabulsi, beberapa personil akhirnya menghidupkan organisasi ini dengan cara merekrut siapa saja yang ingin bergabung melawan Israel. Secara resmi, serang singa yang sudah berganti dari Batalion Nablus muncul untuk pertama kalinya di hadapan warga Palestina pada musim panas tahun lalu saat seremoni mengenang para korban yang dibunuh oleh Israel. Ironisnya, pada tahun 2023, tak lama setelah mereka memberi pernyataan sebagai kelompok yang siap melindungi warga Palestina, beberapa anggota seniornya lagi-lagi ditangkap dan dibunuh oleh tentara Zionis sebab para anggota senior itu melancarkan serangan terhadap Israel. Parahnya, semua foto dan video korban dari kelompok sarang singa disebar ke beberapa platform sosial media khususnya TikTok. Entah apa maksud dan tujuan tentara Zionis membagikan hal seperti itu ke sosial media. Yang jelas, beberapa bulan kemudian, puluhan pria bersenjata dan bertopeng menggelar pawai di sejumlah jalan di kota tua Nablus. Sampai-sampai pawai itu membuat warga sipil kagum sekaligus ketakutan. Dana Elcourt bahkan menyampaikan bahwa kemunculan kelompok satu ini adalah kabar yang sangat memprihatinkan bagi otoritas Palestina, terlebih lagi aparat keamanan Israel. Alasannya, peningkatan impunitas Israel, peningkatan represi, peningkatan aktivitas pemukiman, dan melemahnya respon internasional maupun regional, serta stagnasi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung. Itu semua telah menyebabkan terciptanya kelompok yang kasarnya boleh dikata pasukan berani mati.
yang mengejutkan. Sekalipun kelompok Sarang Singa dikenal sebagai kelompok yang paling berani mati daripada kelompok militan Palestina lainnya. Namun siapa sangka jika kelompok satu ini mampu mencuri perhatian anak-anak muda Palestina dibanding Hamas dan Fatah. Dikutip dari The New York Times, selama tahun 2023, popularitas kelompok Sarang Singa di kalangan generasi muda semakin meningkat seiring meningkatnya agresi Israel ke Palestina. Lebih mengejutkannya lagi, selain anak muda, kelompok Sarang Singa juga mampu menarik perhatian sebagian besar masyarakat Palestina. Bagaimana tidak? BBC melaporkan bahwa berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Desember oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina di tepi barat dan jalur Gaza, lebih dari 70% memberi dukungan dalam bentuk donasi kepada kelompok bersenjata independen seperti Sarang Singa. Menurut Ibrahim Delalsyah, hal tersebut bisa terjadi sebab masyarakat percaya jika otoritas Palestina bangkrut secara politik dan tak dapat mencapai kemerdekaan melalui cara-cara damai. Karena itu, mereka merasa berjuang dalam perlawanan apabila memberi bantuan dalam bentuk apapun kepada Sarang Singa. Bagi kalian yang belum tahu, otoritas Palestina adalah badan pemerintah yang didirikan sebagai bagian dari perjanjian perdamaian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina. Dengan adanya perjanjian tersebut, otoritas Palestina berhak untuk menentukan mana kelompok pejuang yang ingin dilegalkan dari segi hukum maupun organisasi. Nah, sejak informasi Sarang Singa sampai ke telinga otoritas Palestina, dalam hal ini faksi Fatah, ternyata partai penguasa Fatah tak senang dengan kelompok itu karena berbagai alasan. Namun, alih-alih membubarkan kelompok yang kekuatannya tidak diragukan lagi, otoritas Palestina akhirnya mencoba untuk bekerja sama dengan cara mengajak para personilnya bergabung bersama Dinas Keamanan Palestina dan meninggalkan aksi bersenjata. Akan tetapi, sejumlah sumber mengatakan atas ajakan tersebut, beberapa personilnya setuju untuk bergabung. Namun pemimpin Sarang Singa menolak menyerahkan senjata mereka dan bersikeras akan terus berjuang sampai akhir. Dari sikap pemimpin jihadis Sarang Singa barusan, mungkin di antara kalian sudah bisa menebak bagaimana kekuatan kelompoknya. Terlebih lagi pada Februari lalu, aparat keamanan Israel terlibat baku tembak dengan personil Sarang Singa. Tak heran, dalam laporan BBC dituliskan bahwa Israel memandang Sarang Singa sebagai organisasi teroris. Menurut juru bicara tentara Zionis bernama Richard Hatch, kami melihat ancaman dari kelompok Sarang Singa, ditambah lagi kelompok itu akan berpengaruh dan mereka bisa menghasilkan kelompok baru atau menarik minat orang-orang untuk bergabung bersama mereka. Selain itu, Ibrahim Delalsyah juga mengatakan memang tak mudah bagi kelompok independen seperti Sarang Singa untuk mencapai kemenangan dan mengakhiri pendudukan Israel. Namun keberadaan dan aktivitas mereka bukan hanya menyebabkan gangguan kepada tentara Zionis, melainkan memberi pengaruh besar terhadap politik di Palestina. Setelah menyimak tentang pejuang Palestina bernama Aren Al-Usud Lions Den atau Sarang Singa, mulai dari sejarahnya dan pergerakannya, kalian mungkin menunggu bagaimana kekuatan kelompok satu ini. Sayangnya, sebagai kelompok independen, militan Sarang Singa adalah kelompok yang jauh dari media, entah itu kekuatannya maupun jumlah personilnya. Bahkan berdasarkan informasi yang beredar, sistem perekrutan personil Sarang Singa berbeda dengan militan lainnya. Mereka hanya perlu naik ke atas sebuah gedung dan meneriakkan takbir sebagai tanda solidaritas. Pertanyaannya, bisakah kalian membedakan mana pejuang Sarang Singa jika semua orang meneriakkan takbir? Sahabat beriman, bagaimana pendapat kalian dengan kelompok satu ini? Jika kalian mengetahui seberapa besar kekuatan dan seberapa banyak jumlah personilnya, silakan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.